Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Padahal Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014 tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nisa Rani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Siliwangi. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan bela negara Universitas Siliwangi tahun akademik 2024-2025 bersama Brigif 13 Galuh Rahayu. Untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara, materi program unggulan bersama Generasi Muda Peduli Bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, saya akan memberikan edukasi yang berjudul Bahaya Narkoba. Remaja adalah masa transisi yang penuh tantangan dan pencarian identitas diri. Di tengah dinamika perkembangan ini, mereka dapat terpapar pada berbagai pengaruh eksternal, termasuk bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Itulah mengapa saya akan menjelaskan edukasi mengenai bahaya dari narkoba, karena edukasi adalah salah satu alat terkuat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan mengetahui risiko dan konsekuensi serius yang terkait dengan penggunaan narkoba, remaja dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam praktik tersebut. Dan saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Lalu, apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih bisa menyebabkan kecanduan. Lalu, apa saja jenis-jenisnya? Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, tanaman, koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua, narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Yang ketiga, narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Ada juga bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya adalah yang pertama dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan pernah coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.